Selamat malam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, malam ini kita dipertemukan kembali dalam renungan dan doa. Harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan sehat dan dalam berkat serta perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam ini, marilah kita membaca merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 1 ayat 13, 19 dan 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan kita pada malam hari ini. Bapa yang mengasihi kami, puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh menjalani aktivitas sepanjang hari ini bersama Engkau. Tuhan, kini kami mau mendengar renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melakukan dan mewartakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita malam hari ini, Jumat 9 Juni 2023, adalah percaya mengalami kuasa Allah. Percaya mengalami kuasa Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam nats yang kita dengar pembacaannya tadi, kita belajar bagaimana kuasa Allah di tempat tinggi memperhatikan kerendahan hambanya. Imam Zakaria dalam kenyataan kehidupan yang ia jalani, ya sampai ia lanjut umurnya, baik dia maupun istrinya belum dikaruniai anak sebab istrinya mandul. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Pada saat Imam Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, maka ia ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah olehnya malaikat Tuhan menghampirinya dan menyampaikan kabar sukacita bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki yang akan menjadi besar di hadapan Tuhan, membuat sukacita besar kepada banyak orang, dan ia akan dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan di antara umat Israel. Demikian juga ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudaraku, malaikat Tuhan meyakinkan bahwa doa Bapak Zakaria sudah dikabulkan oleh Tuhan. Akan tetapi Bapak Imam Zakaria tidak percaya. Ia ragu sebab pada kenyataannya ia sudah tua, istrinya mandul. Jadi dalam pandangan Bapak Imam Zakaria, hal itu mustahil, atau bahkan bisa juga ia sudah lupa akan permintaannya itu. Akan tetapi lihatlah saudara, bahwa Allah punya rencana yang lain, yang lebih indah dari apa yang bisa dipikirkan manusia. Allah ingin menyiapkan suatu umat yang layak baginya. Maka Imam Zakaria, karena ketidakpercayaannya, beliau keluar dari bait Allah dengan tidak bisa berbicara. Saudaraku, maka ketika semua janji itu digenapi, Imam Zakaria kembali berbicara, dan dia berkata bahwa sesungguhnya
Allah telah melakukan perbuatan besar atasnya, dan Allah lah yang berkenan menghapus aibnya di depan umum. Saudara, apakah saudara mempunyai pergumulan yang mustahil? Apakah engkau tetap taat melakukan tugas dalam keseharianmu bersama Tuhan dan dalam kehendak dan rencana Tuhan? Hidup taat dan hidup benar di mata Tuhan. Mari kita mengerjakan bagian kita. Kerjakanlah bagian saudara, sebab Allah juga sedang bekerja dalam bagiannya untuk menolong dan memakai saudara menjadi berkat lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, bagi umat yang lain, dan bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nasihat firman-Mu pada hari ini. Bimbing kami ya Bapa untuk selalu berada di hadirat-Mu bersama. Bimbing kami supaya kami menyadari bahwa Engkau Allah yang layak kami percayai, dan Engkau Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar di luar pemikiran dan rencana kami manusia yang lemah. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya kami hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Maka kami percaya selebihnya Allah sedang berkarya untuk hal yang lebih besar bagi semua umat Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menolong. Tuhan turun tangan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Allah yang hidup. Kami pohonkan berkat bagi umat-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Di dalam berkat kasih Sang Putra, persekutuan Roh Kudus, dan karunia dari Allah Bapa menyertai kami, umat Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puja, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan panggilan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Sampai bertemu pada renungan berikutnya. Amin.